Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sama-sama. Kembali lagi di Ceritanya Podcast. Masih bersama saya Bang Wali Laksono dan Saya Hilmi. yang kedua ada Ren Adrian. Ren saja lah. Oh Ren ya? Ya Ren. Ganti nama, mumpung ada platform ya. Ya kali ini kita akan membahas tentang ospek. Pasti kalian yang mahasiswa udah pernah ospek dan teman-teman di sini juga Mas Hilmi dan Mas Relandi pasti udah pernah ospek juga. Kalau menurut kalian nih tentang ospek gimana? Tanggapan positifnya gimana? Mas Hilmi yang kuliahnya di ini apa kota pelajar? Ya, pasti pernah ospek kan gimana? Kota Ya pelajar. sebenarnya kalau ospek itu sebenarnya penting ya. Kalau menurut saya sih kan di ospek itu kan kita bisa ketemu banyak orang. Otomatis apalagi kalau misalkan kita datang dari luar kota sendirian gitu kan. Di ospek bisa cari cewek. Aja ya. Aish, itu lah pokoknya lah. Waktu itu kuliahnya di mana berarti? Di Saya Jogja ya berarti ya? Jogja ada Universitas di Jogja. swasta lah. Swasta, gak lolos negeri. Jadi narkoba nggak ngaruh ke dia. Nggak Karena ngaruh. dia anak swasta. Iya. Kan berbahaya untuk anak negeri. Iya. Tapi nggak sama anak luar negeri ya. Luar negeri. Ini agak berat nih ngomongin narkoba. PNN. Halo Ben. Pengalamannya gimana Mas di sana? Di Sebenarnya- selama di Jogja ospeknya gimana? Ospeknya sih ya biasa-biasa aja ya. Kalau di tempatku tuh ada ospek univ, fakultas sama jurusan. Ada tiga. Jadi ya lebih capek lah, apalagi panitianya ya kan. Kalau untuk mahasiswanya sebenarnya ospeknya ringan-ringan aja sih, cuma ya seneng-seneng lah kalau ospek mah. Nggak ada yang suruh dandan-dandan kayak gitu, nggak ada. Pita pakai Iya, pita. nggak ada tuh. Zaman dulu lah kalau itulah. Enak ya. Kalau Renaldi gimana ini? Karena kebetulan kuliahnya di ngene-ngene bae lah ya. Ya ospek Ngena karena, nggak? Ngena. kurang ada dampak ya menurutku dampaknya kurang sih soalnya ya pertama karena orang sini udah otomatis punya teman lebih dulu kan jadi nggak perlu kayak jalanin udahlah jalanin aja nggak terlalu nggak terlalu males enggak sih cuma aku males di part terakhir tuh yang bikin Apa itu? Korea gitu ini nggak penting sih makanya cabut ya, tapi sama ospek ngikutin dapat teman banyak lumayan dapat cutting juga ya alhamdulillah Sampai sekarang. udah ya sih sesaat aja tanya-tanya ini gimana sih ya Ini bahasa basi. Berarti posisinya tetap pada dapat temen lah ya. dapat teman intinya itu sih soalnya yang aku tahu kuliah itu yang penting tuh bukan ilmunya Tapi konektivitas relasinya itu yang paling penting. terus nih kalau tentang biasanya tuh banyak berita tentang oknum-oknum yang pada apa ya seperti pembalasan. Jadi ospek itu dibuat sebagai ajang pembalasan. Itu menurut kalian gimana? Berpengaruh nggak sama yang kemarin kalian ospek? Monggo yang biasa pembalasan. Kebetulan di univku nggak ada kayak gitu dari kenapa universitas sama fakultas univnya itu udah nggak ada sama sekali nggak ada senioritas nggak ada yang Peloncoan. kamu ya kamu ya nggak ada sih cuma waktu itu yang horor saya ketemu maaf nih orang timur satu ya orang suku jiper dia nggak ngomong saya udah jiper nama ngomong saya belum telat siap saya salah kenapa kamu pakai sepatu biru saya buta warna silakan gimmick itu sih ya nggak terlalu keras sih terus kebetulan di fakultas juga Ya. ya mungkin Perpeloncoan tetap ada nggak? bukan berpeloncoan sih Pak. Komdis gitu tapi nggak terlalu yang udah nggak main fisik cuma mungkin main kata-kata sih cuma menurutku aku ambil sisi positifnya bangun mental karena Iya. ya SMA ke jenjang kuliah tuh mentalnya Harus kuat. harus terbentuk itu buat bro Mas Irmi Karena Main aman mantap. main aman
Kalau ini gimana ini? Kalau di Sebenarnya kalau perpeloncoan dibilang enggak juga ya nggak bisa dibilang enggak juga ya, dibilang iya juga nggak bisa juga. Jadi ya normal-normal aja. Mungkin ada yang semisal kayak ada oknum yang dekat sama adik tingkatnya gitu. Mereka udah paham ini mentalnya seberapa, ini fisiknya seberapa. Biasanya mereka dapat porsi lebih lah kalau misalkan di ospek tuh. Tapi khusus ospek jurusan sih. Kalau untuk ospek fakultas sama univ sih aman sih sejauh ini. Kayak FYI Mas Yumi ini dari Fakultas Teknik ya, karena teknik kan lebih Iya. keras. Nah itu Gimana itu? Masa nggak ada perpeloncoan? Ya. Padahal teknik keras loh harusnya loh. Teknik. Ya sebenarnya dibilang keras sih enggak, kayak misal mukul kayak gitu enggak. Ya, paling ya bentak kayak gitu. Karena kebetulan kan di Jogja, ya maaf lah ini bukan gimana ya, kebanyakan orang-orang dari luar Jawa gitu. Jadi kalau misalkan orang-orang Jawa yang pergaulannya mungkin kayak introvert itu mungkin kaget. Tapi kalau misalkan kayak Mas Aldi kan udah biasa gitu kan. Udah biasa. Udah biasa kena. Udah biasa gitu. Terus juga ini Renaldi itu kalau pengen tahu tentang Renaldi ketika jadi Google lah, Renaldi Faiz itu udah keluar semua. Ada. Iya. Daftar di BNN Iya. gitu ya. Maksudnya paling tinggi kayak top 6 paling atas BNN ya. Top global. Top global. Lagi nge-push. Berarti senioritas itu setuju nggak sebenarnya? Menurutku sih enggak. Enggak. Senioritas itu enggak. Kalau ini gimana? Kalau diambil sisi positifnya ada baiknya, tapi mungkin porsinya ya yang lebih diatur. Soalnya ya itu tadi bentuk mental, bentuk pasti di sisi positifnya. Di sisi buruk pun ada positifnya. Soalnya kalau menurut aku juga senioritas itu apa ya? Membentuk bahwa yang ada di tingkat itu lebih ya hormat, menghargai sama Ya, kakak kelas. ya, Kalau aku itu. sih positifnya itu. Cuma ya tetap kayak kata Hilmi tadi, porsinya tetap ya Harus- wajar lah. harus- Tetap pada umumnya aja. Paling kayak gitu kan. Kalau Mas bangun sendiri ini gimana? Iya. Coba, Jangan main aman. coba kita Coba. balik. Masa iya cuma ngungkit-ngungkit doang ya kan. Ya kalau aku di universitas kan sama kamu juga. Apa sama ya? Baru tahu. Sama juga. Iya. Ya sama lah di univ juga kan nggak terlalu ada perpeloncoan juga kan. Komdis juga biasa lah galak-galaknya karena mungkin nggak barisnya nggak tepat atau nggak lurus gitu kan barisnya palingnya cuma hui Oh iya. Bukan Kamu ada main fisik nggak mas? nggak ada fisik nggak ada. Fakultas pun nggak ada. Sama. Di fakultasku itu lumayan kalau menurut aku soalnya aku bandingin dengan di fakultas lain itu kok nggak ya fakultasku gitu loh kalau aku mikirnya gitu. Jadi di fakultasku dibilang keras ya Enggak. dibilang keras ya keras, dibilang nggak keras ya kadang nggak keras juga. Soalnya saya juga termasuk yang dimarahin gitu. Sama ya. Saya Karena termasuk Anda udah jadi target operasi. iya jadi bener. Oh iya nih gitu kan udah ditunjukin. Iya kan muka-muka sipit kayak gitu biasanya udah dihafal. Apa aku sih gitu? Sipit. Ya tahu sendiri lah. Terus nih kalau di luar negeri itu setahu aku ya bukan swasta di luar negeri itu ospeknya itu benar-benar gak ada senioritas. Nggak ada senioritas. Jadi apa ya? Kayak gak ada yang galak-galak, gak ada yang harus gini-gini gak ada. Jadi setahu aku yang aku kemarin baca itu ospek luar negeri benar-benar seneng. Eva jadi Kayak anak TK gitu. taman bermain itu Iya. taman kan. Jadi bener-bener nggak ada yang namanya perpeloncoan itu nggak ada kalau luar negeri. Setahu aku kayak gitu juga kalau aku pernah. Cuma kalau menurut kalian gimana perpeloncoan kalau nggak ada itu gimana? Mentalnya tuh jadi gimana mentalnya dulu? Ini dulu. Sebenarnya bukan perpeloncoan sih ya, lebih tepatnya kayak ya Disiplin. tegas disiplin gitu ya. Kalau misalkan terlalu lembek kita berkaca juga apalagi generasi sekarang lah yang kuliahnya online Nah, itu. semua game gitu di rumah Iya. terus nggak bisa dilihat dunia luar itu kan mungkin bakal mereka juga nggak hafal sama anak-anak sekelasnya pun mereka nggak hafal gitu. Iya. Jadi ya ketegasan sama kedisiplinan sih penting sih, tapi dalam arti mereka tahu batasan. Jangan kayak misal
tadi Mas Bangun omongin gitu, ajang balas dendam itu Ya, itu salah, karena kalau misalkan tujuan kita buat alat balas dendam itu kan kita pakai emosi, jadi otak kita udah nggak bisa buat mikir logis lagi loh. Kadang kayak misal main pukul, kalau misalkan kita tujuannya cuma buat disiplin, cuma buat tegas, itu nggak apa-apa, karena mereka pasti tahu batasannya seberapa kuat kita harus mukul. tapi kan tetap ada oknum. tapi kalau main pukul pun menurut akan timbul nanti balas dendam. Oh, aku dipukul, aku mau ikut tahun depan lah buat bisa mukul. Nah, Ya, itu balik lagi ke pernyataan ya tadi itu poin yang depan. ada oknum. Ada Oknum kan tetap selalu ada oknum. Dampak buruknya ini. Dan biasanya ada target operasi. Ya misal kayak Mas Bangun, Mas Aldi itu kan ya bisa dibilang fisiknya lebih kuat lah. Biasanya yang orang-orang yang kayak gitu yang biasanya jadi tujuan buat main fisik mungkin. Nah ini apa ini? Ini apa? Kita punya Samsung. Kenapa kita yang dipukul? Terus kalau menanggapi ospek sekarang ini yang online itu, berarti kan ibaratnya kondisinya pun marah-marah ke laptop kan ya? Oh iya. Kamu pasti pernah lihat dan dimarahin gara-gara kamu nggak pakai sabuk ya? Tahu nggak? Masih ya kita harus berdiri. Kamu push up ya? Push up itu ya. Tapi itu di laptop ya? Iya. Nah, kan berarti kan kondisinya marah-marah di laptop. Dan kalau menurut aku itu kurang sih. Maksudnya mentalnya pun juga kurang kebentuk lah dibandingkan dengan yang kondisinya pun kurang puas. Jadi apa ya? Kalau menurutku itu mentalnya kacau sih. Covid ini bikin kacau. Soalnya sekarang bayangin aja ya. Udah 2 tahun ya kalau nggak salah. Iya, udah 2 tahun. Anggap aja sama kelas 2 Covid tiba-tiba sekarang aku kuliah. Aku kuliah gitu. Mental aku mental SMA. Apa itu kuliah? Itu kuliah terus buat apa kuliah? Dosen yang kan dosen yang sering ghostingin, yang sering marah-marah nggak jelas, jawaban beda. Itu ya dampaknya ke mahasiswa cukup kerasa signifikan. Iya. Apalagi kan ya pasti nanti mahasiswa juga ke jenjang skripsi kan. Bagaimana untuk ibaratnya menemui dosen, untuk kerja kerasnya gimana cara mencarinya, kan itu kan kebentuk juga di ospek. Seperti kayak di ospek kayak bikin yang kode-kode, misalnya bikin minuman yang tulisannya Ponari Sweat atau cari ballpoint yang mereknya ini, itu kan mencari itu kan juga termasuk bentuk dari pembentukan mental. Itu kan termasuk juga. Jadinya kita lebih kreatif kan untuk mencari yang sesuatu itu. Terus kadang juga kalau menurutku ya, kalau ketakutan terhadap senioritas itu juga itu bentuk karakter juga. Jadi kayak kita kalau misalkan kita terbiasa buat senioritas, itu kita dididik buat mental lebih sopan kayak gitu. Itu lebih sopan. Jadi kan kalau misalkan kita nggak sopan sama cutting, otomatis kita takut. Jadi mau nggak mau kita harus sopan. Otomatis kayak gitu juga ntar ke dosen juga kayak gitu, imbasnya kayak gitu loh. lebih tua pasti disopanin ya. Harapannya dari senioritas kan sebenarnya dari sisi positif ke situ sih, bukan cuma yang asal marah-marah nggak jelas, tiba-tiba mukul. Itu kan kejamnya juga kejam nggak pada aturannya ya. Kecuali kejamnya tuh mencari tanda tangan 100 kakak kelas cutting, itu kan juga masuk akal. Ini kan masuk akal juga buat usahanya kan. Sebenarnya nggak masuk akal sih Mas. Loh, kan kita baru ospek, bahkan orang sekelas pun kita nggak hafal, kita suruh nyari tanda tangan kakak kelas. Itu kan ibaratnya buat uji mentalnya kita. Bagaimana nanti misalnya ya setelah lulus nanti kita jadi marketing. Ibaratnya gitu kan, gimana kita cara untuk mencari konsumen. Nah, itu kan termasuk itu juga kan, kita bisa tanya atau gimana kan. Kalau menurut aku kayak gitu. Itu termasuk kejam, tapi kejam yang kejam mendidik lah ya, masuk. Enggak yang kejam. Kamu kan. Kamu push up gitu. Iya, dikira gitu pendidikan. Malah olahraga fisik, mau kuliah ya kan? Ngopi Mas. Kopi. Oh iya, ini kopinya enak nih ya, dijilid ya. Udah mulai buka katanya jilid ya. Ini disponsori oleh Jilid yang dimiliki oleh Mas Renaldi. Alhamdulillah Jilid sudah buka. Kopinya enak ini. Apa namanya? Nescafe. Kopinya Nescafe. Jadi seperti itu. Apanya? Jadi ada Gojek Mas itu. Bukan ya. Itu Mas Cacing ya. Mas Cacing ini. Halo. Mas Cacing. Dari mana Mas Cacing? Dari kosan aja. Siap.
Ngopi Mas. Monggo. Nggih. Jilid udah buka kok. Jilid udah buka kok mulai hari ini ya. Berarti kalau tanggapan kalian tentang ospek tetap positif lah ya. Tetap positif. Ada positifnya tapi ada negatifnya juga ya. Ya kalau dijabarin ya ada mental, kenal kelas. Soalnya aku pernah duduk di kantin nih, aku nggak dia di tingkatku, Tapi dia nggak sama aku. nah itu yang aku Gilanya kayak kayak kurang serabung. Makanya sendiri, serabung kita pun cari sendiri lah. makanya Serabung. ngulang makul sama dek tingkat biar apa? pengalaman. Apa pernah sih? Itu pengalaman pribadi ya. Mengulang ya. Mengulas. Oh bukan ngulang ya, mengulas ya. Mengulas. Mengulas yang udah pernah diulas kembali. Pak, iya benar sih. Iya sih ya. Tapi emang nilainya juga kan kurang. Iya. Makanya diulang. Paksa. Kalau enggak kan nggak lulus. Ini dua pengangguran, artinya mereka beban negara, saya masih beban keluarga. Bukan kendala. Belum lulus. Gimana rasanya wisuda ya Mas ya? Wow. Saya nggak ikut wisuda. Saya pilih Sama. nggak ikut. Tapi wisudanya online lah, kurang greget. Saya pilih. Jangan ngomongin wisuda, kasihan yang belum lulus. Ya kita doakan saja teman-teman kita yang pada belum lulus cepat lulus. Cepat lulus. Amin, amin, amin. Cepat masuk. Skripsi gampang kok. Sampai. Asal joki. Dia asal joki. Itu di part selanjutnya. Ngebahas joki skripsi. Tapi tanggapan kalian kalau anak-anak mahasiswa nih ya yang nggak ikut ospek gimana? Biasanya kan pada bikin ospek masih peloncoan gini-gini males dimarahin lah nggak wajib iki gitu gimana? Apa itu mentalnya udah nggak jadi dulu gitu? Aku yang ngalamin sendiri, temennya aku sendiri, sebenarnya emang satu kelompok semuanya. Jadinya dia introvert, kayak mau main gitu. Dia main, nggak mau lah, kenapa sih nggak kenal gitu? Karena nggak dibiasain buat baur. Itu dampak buruknya. Ya jadi semuanya, ya mungkin rezekinya aku masih bumi. Kalau aku nggak ikut, nggak bakal ketemu, nggak bakal dapet rezeki. Iya. Sebenarnya kayak ini di Jogja kan ibaratnya merantau ya. Merantau. Ada teman juga yang di sana kan ibaratnya kan harus membaur. Iya. Mau nggak mau. Apalagi kalau tanggal tua sih ya lebih terasanya ya. Nggak punya uang gitu kan. Kalau kita nggak punya teman nggak bisa utang. Bener juga ya. Iya itu manfaat positifnya dari ospek. Aku sampai pernah ngomong ke temen-temen dari luar kota, kalau kalian nggak punya uang, tolong main ke rumah biar pergi doki, saling bantu lah. Nyuci piring. Nyuci piring, di rumah kan. Ya. Sombong amat. Sudah kok. Ya kita cut. Lanjut ke part selanjutnya. Kok ngapa cing? Pinter Pentikat. Oke, kan. Iklannya apa? Ya sudah, kita cukupkan saja ngobrol-ngobrol dengan Mas Renaldi dan Mas Hilmi. Terima kasih untuk waktunya ya Mas. Sama-sama. Sama-sama. Semoga dapat manfaatnya ya. Ya, oke Walaupun intinya bermanfaat. kita setuju bahwa ospek itu tetap ada ya. Tetap Ya, harus ada. harus ada karena ospek itu wajib untuk membangun mental. Cuma kalau yang untuk sekarang ospek online kurang tahu lah ya. Kurang tahu. Dan Nggak pernah ngalamin. Nggak pernah Pernah ngalamin yang seperti kita gitu loh. Betul. Ya, kita cukup saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.